Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, jumpa kembali dengan saya Fauzia, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tegal. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro atau disingkat KHD. Awalnya, saya hanya memahami prinsip lama dari KHD, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Menurut saya, prinsip tersebut sangat mewakili untuk bagaimana seharusnya guru bertindak ketika berada di kelas. Namun, setelah saya mempelajari modul tentang pemikiran KHD, ternyata mendidik yang dilakukan oleh seorang guru tidaklah sesederhana itu. Berikut saya sampaikan kesimpulan pemikiran KHD. Yang pertama, pendidikan menuntun manusia untuk memperbaiki kodrat dirinya untuk menjadi manusia seutuhnya, sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, pengajaran dan pendidikan yang berguna adalah yang menjadikan manusia merdeka, tidak bergantung pada orang lain, mandiri dan mampu memuliakan dirinya serta orang lain. Yang ketiga, dalam mendidik supaya tidak melupakan kodrat alam dan kodrat zaman dari seorang anak, termasuk sosiokulturalnya. Yang keempat, pendidikan berpegang pada prinsip trikon dalam melakukan perubahan, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang kelima, pendidikan berorientasi pada murid. Dari pemikiran KHD yang saya pahami tersebut, timbul semangat dalam diri saya untuk mengubah dan berusaha mewujudkan pemikiran KHD tersebut ketika mengajar dan mendidik siswa. Perubahan tersebut diupayakan berorientasi pada murid, memihak murid dengan tujuan murid menjadi manusia seutuhnya yang memiliki karakter terpuji sekaligus memiliki kecakapan hidup. Beberapa pemikiran KHD sebenarnya sudah diterapkan di kelas dan sekolah kami. Berikut saya paparkan penerapan yang mencerminkan pemikiran KHD dalam konteks kelas, yaitu saat proses pembelajaran maupun dalam konteks sekolah. Tentu saja penerapan ini selalu dikaitkan dengan konteks sosiokultural, karena sosiokultural berperan juga dalam proses pembentukan karakter murid. Tentu saja penerapan ini selalu dikaitkan dengan konteks sosiokultural, karena sosiokultural berperan juga dalam proses pembentukan karakter murid. Saat pembelajaran, sebagai pemimpin saat mengajar, saya mengatur pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, sampai pada penilaian. Saya juga mendorong murid supaya lebih kreatif dan inovatif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mereka berhasil secara maksimal dalam suatu materi. Yang tidak saya lupakan adalah kodrat anak adalah bermain. Untuk itu, untuk menaikkan motivasi dan semangat siswa dalam pembelajaran bisa dilakukan juga dengan permainan. Berbagai metode atau cara terutama yang berkaitan dengan teknologi juga bisa dilakukan supaya siswa tidak bosan. Memberi contoh teladan yang baik bisa dilakukan guru juga di kelas, misalnya tentang cara berpakaian ataupun cara bertutur sapa. Banyak karakter yang bisa dikembangkan juga, misalnya mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, menghargai orang lain, bekerja sama, dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Prinsipnya adalah guru jangan pernah bosan untuk selalu memberi contoh dan juga melakukan pembiasaan secara terus-menerus dan kontinu. Di lingkungan sekolah dapat juga dilakukan pembiasaan senyum, salam, dan sapa, pembiasaan berbagi dengan program Jumat Berbagi, meningkatkan religiusitas dengan program Jumat Religi. Dan untuk kebugaran diadakan kegiatan Jumat Sehat. Membentuk siswa mandiri juga diajarkan dalam pelajaran pendidikan kewirausahaan, seperti yang sudah dilakukan, yaitu membuat taplak ataupun menyablon kaos ataupun membuat berbagai makanan. Ada juga program teaching industri seperti perakitan komputer. Saya berharap banyak keterampilan lain yang dikuasai siswa supaya mereka lebih mandiri berwirausaha ketika lulus dari sekolah. Sekolah kami terletak di Kota Tegal dengan karakter masyarakatnya yang terkenal ramah, bekerja keras, dan saling membantu satu sama lain. Hal ini terlihat dalam tradisi budaya kami seperti sedekah laut, berbagi nasi ponggol, mochi, ataupun dalam berbagai permainan seperti permainan blodor. Kalau dalam Jawa, biasanya permainan ini disebut sebagai gobak sodor.
Untuk itu, saya sebagai calon guru penggerak berusaha lebih mengembangkan karakter yang sudah dimiliki murid dengan basis nilai-nilai dari sosiokultural yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut memang tidak mudah. Banyak tantangan, namun saya juga yakin ada solusi. Dukungan dari sekolah diperlukan untuk mewujudkan murid yang merdeka dan tampil sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih.